Kita membahas bagian materi selanjutnya dari pendapatan nasional, yaitu konsep pendapatan nasional. Pada konsep pendapatan nasional ini, yang pertama harus kita pelajari adalah GDP, Gross Domestic Product. Pada produk domestik bruto ini merupakan jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara. Konsep GDP ini lebih menekankan pada penghasilan suatu negara dilihat dari sisi kewilayahan. Jadi kita menjumlahkan seluruh produknya, baik barang maupun jasa di suatu negara, masyarakat di suatu negara melalui sisi kewilayahan. Artinya di negara tersebut tidak hanya warga negaranya saja yang bekerja yang dihitung penghasilannya, tetapi juga terdapat warga negara asing yang ikut menghasilkan produk bagi negara tempat ia tinggal. GDP diperoleh dari WNI, warga negara Indonesia dalam negeri, ditambah warga negara asing di dalam negeri. Jadi dari sisi kewilayahannya itu kita menghitung penghasilan yang ada di suatu negara, baik warga aslinya, misalnya kita negara Indonesia, maupun warga asing. Itu konsep yang pertama untuk GDP. Lalu konsep pendapatan nasional yang kedua, GNP, Gross National Product. Gross National Product ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan produk nasional bruto. Merupakan jumlah seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun. Konsep GNP ini menekankan pada sisi kewarganegaraan. Jika GDP tadi pada sisi kewilayahan, sedangkan GNP ini karena di tengah kata-katanya ada nasional, artinya menekankan pada sisi kewarganegaraan. Artinya perhitungan GNP ini hanya melibatkan seluruh warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk yang dihasilkan oleh warga asing yang tinggal di negara tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi hanya perhitungan dari warga negara aslinya saja. GNP sama dengan GDP dikurangi produk faktor neto dari luar negeri. GNP diperoleh dari GDP ditambah penghasilan warga negara Indonesia di luar negeri, lalu dikurangi dengan penghasilan warga negara asing di dalam negeri. Ya, seperti itu. Jadi antara GDP dan GNP itu terdapat perbedaan yang signifikan ya. Kalian pahami sekali lagi. Kita berlanjut ke konsep yang ketiga dan keempat, yaitu NNP atau Net National Product dan NNI, Net National Income. Pada NNP ini adalah suatu perhitungan yang diperoleh dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Pada NNI merupakan suatu perhitungan dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kita berlanjut lagi ke konsep yang berikutnya, kelima dan keenam, PI dan DI. PI merupakan personal income dan DI disposable income. PI adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat, yaitu PI diperoleh dari NNI ditambah dengan transfer payment, lalu dikurangi dengan dana sosial, ditambah pajak perusahaan, ditambah laba ditahan, ditambah iuran asuransi.
Jadi yang menambah di sini itu merupakan transfer payment dan yang lainnya mengurangi semua. Karena semuanya dari 4 sektor ini, dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, iuran asuransi ini sama-sama mengurangi, kita masukkan ke dalam kurung saja dan dijumlahkan supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Yang terakhir ada konsep DI. DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi DI ini pendapatan yang benar-benar udah bersih, diterima masyarakatnya berapa. DI diperoleh dari PI, personal income, dikurangi pajak langsung. Oke, sampai di situ untuk konsep pendapatan nasional. Selanjutnya kita tambahkan sedikit mengenai pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita? Ya, kita simak baik-baik ya. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada satu periode tertentu. Jadi jika pendapatan nasional itu tadi pendapatan masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan pendapatan per kapita ini pendapatan per orangnya, per gundulnya, per penduduknya. Pendapatan rata-rata penduduknya di suatu negara dalam satu periode tertentu itu berapa? Inilah yang dinamakan dengan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut. Pendapatan per kapita diperoleh dari GNP atau PNB. Apa tadi GNP? Gross National Product, ataupun PNB, Produk Nasional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita itu apa ya? Oke, kita lihat ya dari yang pertama. Manfaatnya yaitu di mana pendapatan per kapita dapat digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan penduduk negara dari tahun ke tahun. Jadi supaya tahu kesejahteraan penduduknya dari tahun ke tahun itu seperti apa. Lalu pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai data perbandingan kesejahteraan penduduk negara satu dengan negara lainnya. Negara Indonesia ataupun dengan negara Brunei Darussalam. Pendapatan per kapitanya seperti apa. Dan yang terakhir, manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai data untuk mengambil suatu kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk pembagian atau klasifikasi dari pendapatan per kapita, menurut World Bank pada tahun 2008 pada halaman 478, di mana pendapatan per kapita ini dibagi menjadi berapa bagian ya? Ya, kita lihat saja ya. Menurut buku laporan pembangunan dunia WDR, berdasarkan pendapatan per kapita yang didapatkannya, negara-negara di dunia diklasifikasikan menjadi 3 negara, yaitu negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan sedang, dan negara berpendapatan tinggi. Klasifikasinya yaitu yang pertama, negara berpendapatan rendah, di mana negara tersebut memiliki pendapatan per kapita kurang dari $905. Yang kedua, negara berpendapatan menengah, di mana pendapatan per kapita negara tersebut antara $906 sampai dengan $11.115. Yang ketiga, negara berpendapatan tinggi. Pendapatan per kapita yang diperoleh negara tersebut yaitu di atas $11.116. Ya, tadi ada klasifikasi pendapatan per kapita. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan?
Distribusi pendapatan adalah tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin dalam suatu negara. Jadi, distribusi pendapatan ini menunjukkan tingkat kemerataan pendapatan di suatu negara. Ada dua tolak ukur untuk mengetahui kemerataan pendapatan, yaitu yang pertama, bisa menggunakan rasio indeks Gini. Yang kedua, kriteria dari Bank Dunia. Rasio indeks Gini. Rasio indeks Gini biasa disebut juga dengan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara, di mana angka koefisien Gini ini berkisar antara 0 sampai 1, yaitu 0,71 sampai dengan 1 menunjukkan ketimpangan sangat tinggi, 0,5 sampai dengan 0,7 menunjukkan ketimpangan tinggi, lalu 0,36 sampai dengan 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, 0,20 sampai dengan 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah, dan untuk nilai rasio indeks Gini atau koefisien Gini ini juga dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Oke, bentuk kurva Lorenz ini ada dua. Untuk yang sebelah kiri ini, kurva Lorenz hampir mendekati garis diagonal atau mendekati garis 0. Maka dapat disimpulkan distribusi pendapatan dari negara tersebut itu relatif merata. Jadi, jika garis kurva Lorenz mendekati diagonal atau titik 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, kita lihat pada diagram yang ada di samping kanan. Di situ kurva Lorenz menjauhi garis diagonal dan menjauhi titik 0. Maka distribusi pendapatan relatif tidak merata atau semakin tidak merata. Lalu ke jenis distribusi pendapatan yang kedua, menurut kriteria Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kriteria ketidakmerataan didasarkan pada bagian atau persentase pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Lapisan yang pertama, 40% penduduk berpendapatan rendah atau penduduk miskin. Lapisan yang kedua, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan lapisan yang ketiga, 20% penduduk berpendapatan tinggi atau penduduk kaya. Jika digambarkan dalam diagram seperti itu, dalam menghitung persentase distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Kriterianya yaitu yang pertama, jika 40% penduduk miskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangan di negara tersebut tergolong tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk miskin menikmati 12 sampai dengan 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan sedang. Yang terakhir, jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan pada negara tersebut tergolong rendah.